Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenankan saya Nur Istiqomah, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Karanganyar. Hari ini akan melaksanakan kegiatan pasca observasi yang akan ditemani oleh Ibu pengajar praktik Ibu Lastri, kemudian dengan teman saya sejawat yaitu Ibu Imageni Susudawati. Baiklah, akan segera saya mulai untuk kegiatan pasca observasi. Bagaimana Bu Ima hari ini kabarnya? Alhamdulillah sehat, baik. Iya Bu Ima, kemarin kita sudah mengadakan kegiatan pra observasi, jadi sudah ada persiapan yang dilaksanakan untuk mengadakan kegiatan hari ini, yaitu kegiatan observasi pembelajaran berdiferensiasi. Nah, tadi saya sudah izin untuk mengikuti pembelajaran kelima. Kemudian ini tinggal saatnya pada pasca observasi. Nah, dari percakapan ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan ya Bu Ima. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Bu Ima saat tadi saya melakukan supervisi? Perasaan saya ini luar biasa nih, jadi ada perasaan seneng tapi juga rotok-rotok khawatir gitu. Jadi senangnya bagaimana karena saya bisa ada teman gitu ya ketika saya melakukan kesalahan atau ada step-step di mana langkah saat belajar yang saya lakukan ada yang tidak betul, ada yang betul, dan kemudian saya juga bisa mendapatkan masukan-masukan tentunya tentang pembelajaran yang sudah saya lakukan bersama anak di kelas. Kalau ininya mungkin juga saya harus mempersiapkan persiapan lebih gitu nih. Kalau biasanya hanya pembelajaran biasa klasikal gitu satu kelas bisa saya samakan metodenya dan juga kayak semacam latihan yang saya berikan juga jenis gitu, tapi ternyata untuk kemarin pada pelaksanaan diferensiasi harus benar-benar berbeda gitu. Jadi satu kelas itu treatment yang saya berikan memang harus berbeda, jadi harus ada usaha-usaha lebih gitu, persiapan sebelum pembelajaran saya. Iya. Jadi tertantang juga sebenarnya. Jadi perasaannya ya agak-agak gimana gitu. Luar biasa. Persiapan. Iya. Kemudian untuk pertanyaan kedua, untuk area pengembangan untuk pasca pra kemarin sudah disampaikan area pengembangannya ada keterampilan dan pengetahuan. Bagaimana sejauh ini, apakah area pengembangan itu sudah Bu Ibu jalankan ketika tadi melakukan pembelajaran berdiferensiasi? Jadi kemarin area pengembangannya pengetahuan dan keterampilan. Untuk pengetahuannya secara umum nanti siswa-siswa bisa mengkategorikan, jadi mengenal, mengidentifikasi bagian-bagian dari tumbuhan, kemudian juga bisa menerangkan manfaat-manfaat dari bagian-bagian tumbuhan tersebut. Ternyata di situ banyak sekali gitu hal-hal yang mereka itu bisa belajar langsung gitu dari praktek yang di lapangan ataupun lewat video-video seperti itu. Sedangkan untuk aspek keterampilan di sini saya lebih menekankan pada bagaimana kita sebagai manusia ini bisa merawat tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekitar kita, bagaimana bisa memanfaatkan, bagaimana bisa menggunakan atau memberdayakan menggunakan tumbuhan-tumbuhan itu untuk kehidupan mereka gitu. Jadi tidak hanya mengambil sebesar-besarnya manfaat ternyata, tetapi kita harus bisa melestarikan walaupun mereka belum benar-benar paham gitu ya, tapi kita langsung praktek bagaimana cara nanam, kemudian bagaimana cara merawat pohon itu sendiri dari bibit kemudian sampai dia agak besar, kemudian nanti harapannya bisa tumbuh buah dan sebagainya. Dan untuk merawatnya, jadi keterampilan life skill-nya ya bagaimana dia nanti bisa menjaga lingkungan yang ada di sekitar.
Iya, iya. Jadi untuk pengembangan tadi sudah disampaikan ada ini ya, ada keterampilan dan pengetahuan. Baik, 5. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua ya, area pengembangan, pertanyaan yang ketiga. Area pengembangan tadi sudah pertanyaan jabarkan dari pengetahuan dan keterampilan. Ada nggak dari kedua hal tersebut hambatan-hambatan yang dialami oleh Queen sendiri? Hambatan ya tentunya ada hambatan, tapi semoga bukan menjadi penghalang untuk bisa membantu mereka mengerjakan tugas mereka. Jadi kemarin itu dalam prakteknya saya meminta mereka untuk membawa tanah subur, terus kemudian bawa botol ataupun kaleng bekas dari rumah yang saya gunakan untuk menanam. Jadi mereka terjun ke lapangan sendiri menanam tanaman mereka dengan bibit dari sekolahan. Kemudian ternyata di situ hambatannya adalah satu, belum adanya rasa tanggung jawab dari setiap siswa gitu. Jadi ya sudah sekedar menanam, kemudian untuk perawatannya ya yang belum bisa dimaksimalkan. Dalam artian seharusnya mereka itu menyiram setiap pagi mereka datang, tetapi banyak yang lupa, banyak yang namanya anak-anak ya, jadi banyak yang mainan dulu. Akhirnya mereka ingat ketika sudah setelah istirahat, jam 9 nanti sudah panas, kalau mau disirami nanti malah jadi mati itu. Jadi dari 22 tanaman yang mereka tanam itu hanya beberapa yang hidup gitu. Jadi bagaimana tantangannya ke depan adalah bagaimana bisa menanamkan rasa tanggung jawab pada diri setiap siswa dan juga bagaimana menyayangi gitu. Mereka belum bisa menikmati proses mereka merawat tanaman itu ya karena mereka belum bisa melihat langsung hasilnya seperti apa, hidup itu bahagia mereka itu seperti apa, itu belum tumbuh gitu. Jadi pelan-pelan saya coba untuk senantiasa menasihati di gereja ya orang tua bilang. Jadi siapa yang namanya ya, siapa yang belum menjenguk sahabatnya hari ini, siapa yang sahabatnya kan nggak usah hari ini, seperti itu. Jadi mengingatkan terus diingatkan biar dirawat dan disiram bibit tanaman mereka. Ini hambatan untuk penerapan tanggung jawab. Jadi keterampilan bertanggung jawab ya. Dalam pembelajaran berdiferensiasi ada hambatan-hambatan yang dilakukan waktu tadi belajar. Iya, jadi hambatannya ada walaupun tidak terlalu berdampak, tapi selalu pasti ada hambatan. Nah, kemarin pembelajaran dan berdiferensiasi ini adalah bagi saya itu harus benar-benar menyiapkan konsepnya, harus benar-benar matang. Kemudian saya mau ngapain, terus tujuan saya apa, kemudian peralatan ataupun media-media yang saya mau pakai itu apa, itu harus benar-benar dirinci, didetailkan, ditulis itu, sehingga harus persiapannya matang dulu. Kemudian misalnya nanti tadi juga ada video, saya mau nampilkan video tapi ternyata soundnya tidak bisa masuk ke dari laptop, tidak bisa masuk ke sound, juga harus dipikirkan dulu. Ternyata harus ada plan B yang seumpamanya kita mau pakai yang ini kok tidak bisa, berarti harus pakai yang lainnya seperti itu. Jadi memang harus satu persiapan yang matang. Yang kedua waktu saya merasa agak kurang gitu, dalam artian 2 kali jam pelajaran itu, kalau jam biasa mungkin saya bisa sampai evaluasi atau refleksi gitu. Tapi ketika kemarin berdiferensiasi, saya ada di kelas, mengajak anak di kelas, tapi juga kadang di luar kayak gitu. Ada anak yang fokus sama kertas ya, pekerjaan yang di kertas, tapi ada anak yang potong-potong, jadi gerakannya itu benar-benar beda-beda gitu. Jadi aktif gitu, membuat kadang saya harus mengkondisikan anak-anak itu waktunya habis gitu. Jadi mas ini dulu, sini belum selesai, ternyata kelompok yang satunya bertanya lagi seperti ini. Jadi memang untuk manajemen waktu yang pas gitu, sehingga dari pembelajaran pembukaan sampai penutup atau refleksi itu bisa terlaksanakan seperti itu. Jadi hambatan dalam pembelajaran berdiferensiasi kayak kemarin
pasca observasi. Terima kasih. Demikian tadi kegiatan